Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak kerajaan Gantarang? Kini bekas wilayah kerajaan Gantarang menjadi Kecamatan Gantarang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Posisinya sebelah timur menenggara kaki Gunung Lompo Batang. Kemudian di selatan dibatasi laut, tanahnya landai dan subur. Pada tahun 1683, gabungan pasukan Arum Palaka dan pasukan Kompeni Belanda berhasil melakukan penaklukan total atas wilayah Tanah Toraja. Tanah Toraja merupakan kerajaan terakhir yang harus ditaklukkan untuk menunjukkan hegemoni Arum Palaka dan Kompeni Belanda atas wilayah Sulawesi Selatan. Maka pekerjaan selanjutnya yang dilakukan Kompeni Belanda setelah penaklukan Tanah Toraja adalah mendata dan mencari tanah-tanah taklukan sebagai hak Kompeni Belanda di wilayah Sulawesi Selatan yang telah dijabarkan secara umum di dalam isi perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Kompeni Belanda berusaha untuk mendata ulang tanah-tanah taklukan yang mereka peroleh berdasarkan catatan yang dibuat Laksamana Cornelis Spelman sebelum ia menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan benteng Port Rotterdam Makassar pada tahun 1669. Dari catatan Cornelis Spelman, tanah-tanah taklukan khusus di Bulukumba meliputi hampir seluruh wilayah Bulukumba. Namun Kompeni Belanda tahu di Bulukumba ada sejumlah kerajaan kecil, sehingga perlu diklarifikasi tanah-tanah taklukan Kompeni Belanda itu masuk wilayah kerajaan mana. Kompeni Belanda juga tahu para penguasa setempat suka bertikai mengenai batas wilayah kerajaan mereka. Ketika pembagian wilayah tanah-tanah taklukan antara dua penguasa atasan Sulawesi Selatan, yaitu Arum Palaka dan Kompeni Belanda, ada kesepakatan ke dalam antara Laksamana Cornelis Spelman dengan Arum Palaka bahwa tanah wilayah kerajaan Gantarang mendapat pengecualian tidak masuk tanah taklukan milik Kompeni Belanda. Tanah kerajaan Gantarang dianggap masuk bagian wilayah kerajaan Pole. Mengapa kerajaan Gantarang mendapat perlakuan khusus dibandingkan dengan kerajaan lainnya yang ada di Bulukumba? Justru kerajaan lainnya seperti Kerajaan Kindang, Kerajaan Bulukumba, Kerajaan Kajang, Kerajaan Laikang, Kerajaan Lembang, Kerajaan Hero, Kerajaan Tiro, Kerajaan Bira, Kerajaan Ara, dan Kerajaan Tanah Beru, wilayah kerajaannya masing-masing masuk tanah taklukan Kompeni Belanda. Tentunya Arum Palaka mempunyai alasan tersendiri menjadikan kerajaan Gantarang sebagai bagian dari kerajaan Bone. Kalau menilik sejarahnya, kerajaan Gantarang awal berdirinya di bawah pengaruh kerajaan Goa. Bahkan pendiri kerajaan Gantarang yang berpusat di Benteng Palioi adalah seorang wanita keturunan Raja Goa bernama Siti Habibah Daeng Baji. Kemudian silih berganti dengan kerajaan Bone saling memberi pengaruh baik dengan penaklukan maupun menempatkan orang kepercayaan raja di wilayah kerajaan Gantarang. Namun setelah kerajaan Goa mengalami kekalahan dalam Perang Makassar pada tahun 1667, status kerajaan Gantarang semakin
kuat sebagai bagian dari kerajaan Bone. Raja-raja yang memerintah berasal dari keturunan langsung Raja Bone. Boleh jadi mengapa Arung Palaka begitu peduli dan memberi perhatian khusus kepada kerajaan Gantaran yang letaknya cukup jauh dari batas wilayah kerajaan Bone, dibatasi beberapa kerajaan lainnya seperti kerajaan Federasi Telu Limpoe di Sinjai, kerajaan Bulukumba, dan kerajaan Kajang. Salah satu alasan yang masuk akal adalah tanah-tanah di wilayah kerajaan Gantaran merupakan tanah subur. Kerajaan Gantaran sejak lama sudah dikenal menghasilkan beras dan banyak disuplai ke kerajaan Bone. Kompeni Belanda pun menyadari tanah-tanah di wilayah kerajaan Gantaran kaya beras, sehingga berusaha memaksakan kehendak agar hak taklukan diberikan kepadanya. Ketika personil kompeni Belanda berusaha menemui Karanggan Tarang di ibu kota kerajaan yang berpusat di Kesik dan menyampaikan kepada Karanggan Tarang kalau kompeni Belanda ingin mengambil alih tanah-tanah taklukan sesuai isi perjanjian Bungaya pada isi pasal 20. Karanggan Tarang ketika itu kemungkinan besar bernama Peta Magaroroe yang digelar Karaita Matinroe Ri Torwalia. Karanggan Tarang ini mengatakan kepada personil kompeni Belanda bahwa kerajaan Gantaran adalah kerajaan independen dan tidak bertanggung jawab kepada kompeni Belanda, melainkan bertanggung jawab langsung kepada Arung Palaka. Mendengar penjelasan Karanggan Tarang ini, personil kompeni Belanda berusaha membaca lebih teliti catatan yang dibuat Laksamana Cornelis Velman mengenai tanah-tanah taklukan di wilayah Bulukumba, khususnya di kerajaan Gantaran. Setelah diteliti lebih seksama, akhirnya kompeni Belanda menyadari dan mengakui pernyataan dari Karanggan Tarang itu benar, bahwa kerajaan Gantaran bukan bagian wilayah hak taklukan kompeni Belanda, melainkan bertanggung jawab langsung kepada Arung Palaka. Personil kompeni Belanda kemudian melaporkan hasil pendataan tanah-tanah taklukan mereka kepada Presiden Hudson di Benteng Port Rotterdam Makassar. Sekian.